Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Beneris, apa kabar semuanya? Insya Allah kalian sehat selalu, tetap di rumah dan pastinya terhindar dari COVID-19. Gua, Rezi Caniago, salah satu tim dari Bener COVID-19, KKN Tematik Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Andalas. Gua ditugaskan untuk ngebuat podcast yang mengedukasi tentang COVID-19. Ya, entah ini bisa mengedukasi atau tidak, setidaknya gua telah berusaha gimana caranya nih podcast bisa mengedukasi para masyarakat bineris di luar sana. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 ini berawal dari salah satu kota di China dan terdeteksi pada tanggal 31 Desember 2019. Ya, kurang lebih udah jalan 5 bulan sampai saat sekarang ini, dan insya Allah kita berharap mudah-mudahan nggak lama lagi COVID-19 ini berakhir dengan cepat. Asalkan teman-teman tetap jaga social distancing. By the way, saat ini gue telah terhubung dengan seorang narasumber. Oh ya, sebelumnya gue ingin mengucapkan terima kasih kepada Laila Rizkiyah yang telah membantu gue dalam mencari narasumber yang benar-benar terjun ke lapangan menjadi Satgas COVID-19. Kepada Laila Rizkiyah, terima kasih. Kemudian selanjutnya, narasumber gue kali ini adalah seorang relawan perawat Satgas COVID-19 yang bertugas di Wisma Atlet. Beliau ini adalah mahasiswa keperawatan D3 Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Beliau bernama Fitri Febrianti, biasa disebut dengan Pipit. Halo Pipit, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya nih, sehat dong? Alhamdulillah sehat. Sehat sekali. Keluarga gimana, sehat? Alhamdulillah sehat semua, keluarga sehat semua. Masya Allah, kira-kira pacar sehat nggak? Aduh, pertanyaan sulit untuk dijawab, Pak. Oh iya, maaf. Kali aja kan intermezzo. Oh gini Bit, lu kan seorang perawat nih, profesi lu sebagai perawat. Kira-kira bisa dong sharing-sharing tentang ilmu lu yang lu ketahuin. Apalagi Indonesia ini dalam keadaan wabah COVID-19 kayak gini nih. Penting banget nih ilmu dari lu sebagai seorang perawat. Kira-kira bisa dong? Oke. Sebelumnya insya Allah bisa sih, dan mungkin gue mau berterima kasih juga udah diundang di sini sama lu buat sharing-sharing diskusi ringan mungkin ya tentang COVID-19 ini. Jadi kayak ngebantu juga gue bisa nyampe ini apa sih yang harusnya diketahui juga buat masyarakat luas, khususnya buat di daerah Padang kali ya. Oh iya. Sama-sama terima kasih kita kali kan. Gini, Baik. Pertanyaan pertama nih Fit. Apa sih sebenarnya COVID-19 itu gitu loh, berdasarkan definisi, asal mula, tanda gejala, dan cara penularannya. Menurut lu nih, apa sih COVID-19 itu? Oke, COVID-19. Kalau misalnya kita bahas soal COVID-19, pasti berhubungan sama yang namanya SARS gitu kan. COVID-19 ini sendiri adalah nama penyakitnya kayak gitu. Nama penyakitnya itu COVID-19, penyakit menular yang disebabkan dari virus SARS-CoV-2. Jadi dia tuh kalau bisa dibilang masih saudaraan sama SARS gitu kan. Yang sebelumnya udah pernah kejadian juga gitu kan. Nah, kalau misalnya ditanya dia itu asal mula tanda gejala utamanya itu tuh 3. Demam, batuk, sama sesak nafas. Demamnya itu tuh biasanya kisaran di atas 38 derajat Celcius gitu. 3 gejala utamanya dia itu gitu. Nah, si COVID-19 ini tuh penyakit yang bisa dibilang dia tuh menyerang saluran pernapasan kayak gitu. Nah, gue pernah dengar gitu, Pit, di berita, gue lupa di daerah mana, cuman gue ingetnya itu daerah Jawa Timur. Gue pernah dengar berita, lihat berita katanya ada seorang penderita COVID-19 tapi gejalanya itu juga terdampak pada kaki, yaitu pembengkakan kaki. Apakah pembengkakan kaki tersebut itu juga bagian dari gejala dari COVID-19 atau bagaimana? Nah, kalau misalnya itu kan bisa dibilang gini ya, ini tuh virus baru muncul gitu kan. Tanda gejalanya itu pun belum bisa dibilang spesifikan karena banyak yang kayak kejadian sekarang aja ternyata ada orang yang terserang virus tapi ternyata dia itu tidak memiliki gejala kayak gitu. Belum bisa disimpulkan dengan pasti apakah si virus yang tadi dibilang kaki bengkak ini termasuk ke arah sana, karena jujur gue sendiri sih belum dengar ya tentang kondisi kaki bengkak itu akibat dari si virus tadi kayak gitu. Jadi kalau bisa dibilang virus utamanya tanda gejala utamanya itu 3 tadi kan, demam,
terus batuk. Biasanya itu batuk kering atau batuk berdahak sama sesak nafas gitu. Tapi biasanya juga dibarengin sama keletihan, pusing, kayak gitu sih. Jadi emang gejalanya itu banyak sih dia gitu. Tapi orang yang tidak bergejala pun ternyata bisa juga terserang si COVID-19 ini kayak gitu. Jadi untuk kaki bengkak ini belum tentu merupakan gejala utama dari COVID-19 ini kali kan? Iya. Oh. Gitu. Jadi begitu Sobat Binaris. Jadi COVID-19 ini memiliki gejala utama yaitu sesak napas, batuk, baik itu batuk kering, batuk basah, dan apalagi tadi Bit? Sama sesak nafas. Oh, sesak napas. Oke. Nah, ini kan COVID-19 ini kan katanya saudaraan banget sama si SARS ya kan? Nah, sebenarnya apa sih saking berbahayanya apa sih COVID-19 ini perbedaannya dengan bahayanya virus SARS dengan MERS gitu loh? Oke, kalau misalnya ditanya perbedaannya gimana, sebenarnya dari angka kematian. Kalau misalnya kita lihat flashback lagi nih ke belakang, dari tingkat kejadian SARS sama MERS ini tuh angka kematiannya itu mereka lebih tinggi dibandingkan si COVID-19 ini. Ditambah lagi COVID-19 ini tuh dia bisa dinonaktifkan virusnya itu dengan cara apa? Cuci tangan, jaga kebersihan kayak gitu. Dengan cara melakukan desinfektan tadi. Kenapa bisa dibilang virus ini tuh sebenarnya masih bisa kita kita bisa jaga gitu istilahnya, nggak separah si kejadian si MERS tadi gitu. Karena pada dasarnya virus ini tuh masih bisa dinonaktifkan dia dengan melakukan desinfektan dan cuci tangan. Makanya sekarang itu digalakkan banget untuk kita selalu cuci tangan sebelum keluar atau habis keluar, habis ketemu orang segala macam pasti harus cuci tangan. Karena itu adalah salah satu langkah penting, langkah jitu yang harus dilakukan setiap orang kayak gitu buat terhindar dari virus ini. Jadi apa sih teori yang mendasar gitu loh? Kenapa kok dengan mencuci tangan aja virus ini bisa mati gitu? Apa sih teori dasar yang mungkin bisa mudah dipahami untuk masyarakat binaris di luar sana? Oke, kalau bilang virus apa sih tadi? Teori mendasar apa yang namanya? Oke. Teori mendasar gini, balik lagi sih. Tadi kan dibilang ya, kalau misalnya si COVID-19 ini dia itu berasal dari virus SARS-CoV-2, di mana dia ini tuh masih saudaraan banget sama si SARS gitu kan. SARS sama MERS itu mereka masih saudaraan. Nama virusnya itu adalah beta coronavirus untuk si virus COVID-19 ini kayak gitu kan. Nah, dia tuh tadi sifatnya itu bisa dinonaktifkan. Kayak dalam artian dinonaktifkan tuh gini. Dia itu kan virusnya berbentuk kayak bulatan tapi ada mahkotanya gitu kan. Dimana si mahkotanya ini tuh yang buat dia tuh mudah berikatan sama sel-sel dalam tubuh kita kayak gitu. Nah, kelemahannya dari virus ini itu adalah tadi dia tuh sifatnya bisa dinonaktifkan atau diinaktifkan dengan cara dilakukannya desinfektan dengan klorin dan teman-temannya sih kayak gitu. Oh, jadi seperti seperti kayak itu. gitu ya. Oke. Karena kalau saya bahas detailnya itu panjang banget. Oh iya, oke. Kemudian sejak kejadian COVID-19 ini di Indonesia ya kan, timbul tuh istilah-istilah baru di masyarakat seperti kayak ODP, PDP, suspek, OTG. Mungkin masyarakat binaris di luar sana masih ada yang belum paham perihal apa sih keempat istilah tersebut gitu loh. Bisa nggak jelaskan, Bit? Oke, sebenarnya kalau misalnya ditanya pembagiannya, dia tuh terbagi menjadi 4. OTG, ODP, PDP, sama kasus terkonfirmasi kayak gitu. OTG ini itu sebenarnya istilah baru yang muncul ketika ada orang yang terinfeksi virus corona tapi dia tidak memiliki gejala. Karena kepanjangannya kan balik lagi orang tanpa gejala. Jadi dia itu terinfeksi nih, dia memiliki atau resiko tertularnya tuh tinggi sama virus corona ini. Tapi dia tidak ada gejala sama sekali kayak gitu. Nah, kalau misalnya ditanya lagi ke ODP, orang dalam pemantauan, biasanya tuh dia punya gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, tapi itu masih bersifat ringan gitu. Makanya biasanya kayak mirip-mirip sama orang yang kena flu kayak gitu. Tapi ada riwayat perjalanan
atau ke luar negeri atau ke daerah yang udah menjadi red Wabah. zone gitu kali ya. Iya, udah kena wabah sama ini, atau bisa juga udah kontakan nih sama orang sudah yang ada sebelumnya udah hubungan terkonfirmasi. kontak dengan orang-orang yang terjangkit COVID-19 ini gitu maksudnya. Nah, betul banget. Oh, kemudian kalau PDP dan suspek gimana tuh? Nah, kalau PDP itu pasien dalam pengawasan. Mm-mm. Bedanya sama ODP ini adalah dia itu biasanya kondisinya itu udah mengalami perburukan. Biasanya juga disertai sama penyakit pneumonia atau radang paru-paru dan sudah mengalami yang namanya sesak nafas gitu. Jadi biasanya tuh kalau pasien-pasien PDP itu apa ya, lebih butuh perhatian sih gitu, dan penanganannya biasanya di UGD atau di HCU gitu, ataupun kalau misalnya dia nggak bisa karena kondisinya tadi udah perburukan, biasanya kita rujuk lagi kalau misalnya di Wisma Atlet ya, kayak gitu. Karena tadi kondisinya ini udah lebih parah dibanding ODP, dan tadi adanya riwayat perjalanan baik dalam ataupun luar negeri dengan wilayah transmisi atau memiliki kontak erat dengan pasien yang sudah terkonfirmasi. Oh, gitu. jadi begitu. Kalau suspeknya Nah, gimana? satu lagi itu kasus terkonfirmasi. Kalau kita bilangnya kasus terkonfirmasi atau yang sudah pasti COVID-19. Oh, gitu. ada lagi. Jadi ini tuh pasien terinfeksi. Jadi kalau kan ada pemeriksaan ya, namanya itu PCR. Tahu nggak? Ya, PCR ya. Ya. Nah, biasanya pasien-pasien ini kan dicek nih PCR. Kalau nanti hasilnya positif, nah ini sebenarnya yang baru dibilang dia adalah pasien COVID-19 atau pasien positif dan yang udah terduga kalau dia itu benar COVID-19 kayak gitu. Kalau istilahnya kan gini, kalau yang tadi PDP, ODP, dia ini masih punya kemungkinan bahwa sebenarnya dia ini bukan COVID atau gitu. tidak terjangkit COVID-19 kayak gitu. Cuman kondisinya ini buruk atau mengalami perburukan. Karena ini adalah wabah dunia, biasanya orang yang mengalami gejala mirip seperti COVID-19 ini akan didiagnosa dengan diagnosa di ODP atau PDP gitu. Sehingga nanti keluar hasil dari tesnya nih positif, oh berarti dia masuk dalam kasus terkonfirmasi atau dia positif COVID-19 kayak gitu. Oh, itu kalau suspek itu bagaimana tuh? Suspek itu kan terduga, maksudnya terduga itu maksudnya gimana? Nah, kalau terduga tadi masih praduga. Biasanya tuh kalau suspek dia tuh masuk ke dalam 3 golongan ini. Apakah dia OTG, ODP atau PDP? Oh, kayak jadi gitu. suspek itu terbagi 3, yaitu antara ODP, PDP atau OTG. Jadi begitu. Iya, betul sekali. Oh, oke.